hebat. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Berjumpa kembali bersama Ibu Desa. Ibu ingin bertanya, apakah kalian suka makan buah pisang? Nah, jika kalian suka, tahukah kalian bagaimana cara pisang berkembang biak? Jika kalian belum tahu, maka mari kita ikuti video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara generatif atau secara kawin, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui adanya proses perkawinan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara alami dan yang kedua yaitu buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif alami itu? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ada berbagai macam. Yang pertama tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, dan geragi. Ayo kita bahas satu persatu. Dimulai dari tunas ya. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan tebu. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang bernipis tipis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan jalar. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tinggal antara lain kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur.
Geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh mata tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah alpanan, arbei, rumput kecil, dan stroberi. Tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun, seperti contohnya cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar. Contohnya yaitu sukun dan kesemek. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Yang pertama ada mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium. Umumnya, tumbuhan yang sering dicangkok adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan baru hasil mencangkok mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya antara lain tumbuhan cepat berbuah dan mutu buahnya sama dengan induknya. Namun, tumbuhan hasil cangkokan terlalu besar dan rimbun daunnya, sedangkan akarnya lemah. Akibatnya, tumbuhan mudah roboh. Selanjutnya, stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan yang akan distek dan ditanam di dalam tanah. Bagian tumbuhan dapat berupa batang, daun, atau akar. Cara ini lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan perkembangbiakan vegetatif lainnya. Contohnya yaitu singkong, mawar, lavender, dan bunga aster. Selanjutnya merunduk. Tumbuhan yang biasa dikembangbiakan dengan merunduk adalah tumbuhan yang mempunyai batang menjulur dan berbuku-buku. Batang yang menjulur dirundukkan ke dalam tanah dan ditutup kembali dengan tanah. Akar akan tumbuh di bagian ruas batang yang telah dirundukkan dan ditimbun dengan tanah. Batang yang telah ditumbuhi akar dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu tumbuhan apel, anggur, dan arbei. Selanjutnya menempel. Menempel atau okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Selanjutnya menyambung. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Pemilihan batang bawah pada proses menyambung sama dengan cara okulasi. Batang atas yang akan disambungkan dipilih dari cabang primer yang besarnya sama dengan batang bawah. Batang atas mempunyai sifat yaitu buahnya enak dan lebat. Contohnya yaitu durian dan alpukat. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.